Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Live. Jumpa lagi dengan Kak Kiki, Tentor Biologi. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas beberapa soal untuk mempersiapkan UTBK kalian. Apabila ada soal dan pembahasan yang masih dibingungkan, bisa langsung komentar di kolom komentar di bawah. Nah, sekarang Sobat Pintar coba kerjakan soal berikut ini ya, yakni tentang sistem peredaran darah pada hewan. Dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Pertanyaannya adalah, peredaran darah pada serangga bersifat peredaran darah terbuka. Sebab peredaran darah serangga hanya membawa sari-sari makanan saja tanpa oksigen. Nah, gimana Sobat? Sudah dikerjakan belum? Sekarang kita cek apakah jawaban Sobat Pintar di rumah benar atau salah. Nah, di sini adalah pertanyaan tentang sistem peredaran darah pada hewan. Nah, di sini yang ditanyakan adalah sistem peredaran pada serangga. Serangga ini merupakan kelompok hewan yang termasuk pada arthropoda. Nah, kelompok hewan ini memiliki karakteristik dengan kaki poda beruas-ruas. Nah, yang termasuk dalam kelompok ini contohnya adalah belalang, yang sering kita temui di sawah atau di lapangan. Nah, kita lihat pernyataannya. Peredaran darah pada serangga bersifat peredaran darah terbuka. Nah, sistem peredaran darah pada manusia dan hewan itu ada dua jenis, Sobat. Yang pertama adalah sistem peredaran darah terbuka. Dan yang kedua adalah sistem peredaran darah tertutup. Bedanya terbuka dan tertutup di sini adalah kalau terbuka itu nanti darah itu dimulai dari jantung, kemudian pembuluh darah sederhana dalam bentuk tabung sederhana, kemudian dia berlanjut ke rongga tubuh. Kalau sistem peredaran tertutup, dia akan mengalami sirkulasi dari jantung, melewati pembuluh darah, dan dia akan kembali ke jantung. Jadi darah tidak akan masuk ke dalam rongga tubuh. Jadi dia dinamakan sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah terbuka. Nah, pada serangga yang termasuk dalam kelompok arthropoda, dia memiliki sistem peredaran darah terbuka. Jadi, pernyataan di sini benar. Kemudian kita cek alasannya. Peredaran darah serangga hanya membawa sari-sari makanan saja tanpa oksigen. Nah, kalau dalam serangga itu ada serangga yang memiliki darah berwarna kehijauan. Ada juga yang berwarna kekuningan. Namun, ada beberapa serangga yang juga memiliki darah kemerahan. Nah, darah yang berwarna kemerahan inilah dia mengandung hemoglobin yang memberi efek kemerahan pada darah. Nah, hemoglobin di sini fungsinya adalah mengikat oksigen. Jadi tidak semua peredaran darah terbuka itu tanpa adanya oksigen. Jadi fungsi utama dari sistem peredaran darah pada prinsipnya adalah yang pertama, membawa sari makanan.
Kemudian yang kedua itu adalah membawa sisa metabolisme tubuh yang tidak dibutuhkan, yang akan dikeluarkan dari tubuh kita. Kemudian yang ketiga adalah membawa oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi, untuk soal ini, peredaran darah serangga hanya membawa sari-sari makanan saja tanpa oksigen. Ini kurang tepat. Jadi, untuk soal ini, jawaban yang paling tepat adalah pernyataan benar dan alasan salah. Yang C. Masih semangat kan sobat pintar? Sekarang kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Di sini ada soal tentang sistem reproduksi. Dalam waktu 30 detik coba kerjakan soal berikut ini. Pertanyaannya adalah, estrogen yang dikeluarkan sebelum terbentuk follicle the graft memacu pengeluaran LH. Sebab LH adalah hormon yang berperan memacu ovulasi atau pelepasan ovum. Nah, gimana sobat? Masih ingat kan tentang pelajaran sistem reproduksi? Nah, pada soal ini yang ditanyakan adalah tentang siklus menstruasi, terutama pada saat terjadi ovulasi. Tentu sobat pintar masih ingat apa itu ovulasi? Ovulasi merupakan proses pengeluaran ovum dari ovarium, sehingga bisa terjadi pertemuan antara ovum dan sperma, sehingga terjadi pembuahan. Nah, pada saat proses ovulasi di sini, itu terjadi proses perubahan hormon. Nah, hormon yang berperan dalam siklus menstruasi terutama adalah yang pertama adalah hormon LH atau luteinizing hormon. Kemudian yang kedua adalah hormon estrogen. Yang ketiga, sobat pintar pasti tahu adalah progesteron. Kemudian yang keempat, ada juga hormon FSH atau follicle stimulating hormon. Seperti namanya, follicle stimulating hormone, dia adalah berfungsi untuk menstimulasi perkembangan folikel. Kemudian estrogen dan progesteron di sini berperan penting dalam mempersiapkan dinding endometrium. Jadi ketika kadar estrogen dan progesteron tinggi, maka dinding endometrium akan menebal sehingga dipersiapkan apabila terjadi pembuahan dan terjadi perkembangan janin di dalam uterus. Nah, sekarang kita cek di sini pernyataannya, estrogen yang dikeluarkan sebelum terbentuk follicle the graft memacu pengeluaran LH. Nah, di sini antara hormon satu dan hormon yang lain itu memiliki sistem timbal balik. Ketika estrogen tinggi, dia akan menghambat produksi FSH pada hipofisis. Nah, ketika FSH rendah, maka LH akan diproduksi. Nah, di sini LH berperan penting dalam proses ovulasi. Ketika terjadi ovulasi, kadar LH akan meningkat secara drastis. Nah, di sini
dapat kita simpulkan bahwa estrogen yang dikeluarkan sebelum terbentuk follicle the graft memacu pengeluaran LH. Jadi di sini benar sobat. Alasannya kita cek. LH adalah hormon yang berperan memacu ovulasi atau pelepasan ovum. Jadi yang alasannya berikut ini juga benar. Nah, keduanya saling terkait karena dua-duanya itu berperan penting dalam proses yang namanya ovulasi. Jadi, jawaban paling tepat untuk soal ini adalah pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat, yakni yang A. Sekarang kita lanjut lagi yuk sobat pintar ke soal berikutnya. Di sini ada soal tentang sistem reproduksi pada burung. Nah, dalam waktu 30 detik coba kerjakan soal berikut ini. Pertanyaannya adalah, burung hanya mempunyai satu ovarium saja, yaitu ovarium kiri. Sebab ovarium kanan pada burung telah mereduksi sehingga tinggal satu ovarium. Gimana sobat? Sudah dikerjakan belum? Sekarang kita bahas sama-sama yuk. Di sini ada soal tentang sistem reproduksi pada hewan, yakni pada burung atau kelompok Aves. Nah, kelompok Aves ini dia adalah kelompok ovipar, yakni hewan yang bertelur. Nah, telur ini dihasilkan dari proses pembuahan. Otomatis burung betina akan memiliki ovarium untuk menghasilkan sel kelamin betina atau ovum. Nah, kita lihat pernyataannya di sini. Burung hanya mempunyai satu ovarium saja, yaitu ovarium kiri. Nah, burung itu memang hanya memiliki satu ovarium yang fungsional, sedangkan ovarium kanannya itu mengalami reduksi. Organ yang mengalami reduksi ini adalah organ yang tidak digunakan lagi oleh burung. Hal ini terkait dengan sistem evolusi. Nah, evolusi di sini akan menyebabkan reduksi sehingga ada organ yang dinamakan dengan organ rudimenter atau organ vestigial. Contohnya pada manusia adalah tulang ekor. Nah, kita cek alasan di sini. Ovarium kanan pada burung telah mereduksi sehingga tinggal satu ovarium. Jadi dapat kita simpulkan pernyataannya benar, alasannya juga benar, dan keduanya menunjukkan adanya hubungan sebab akibat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kita lanjut lagi yuk sobat pintar ke soal berikutnya. Di sini ada soal tentang pewarisan sifat. Dalam waktu 30 detik coba kerjakan soal berikut ini. Pertanyaannya adalah, seorang wanita karir buta warna yang menikah dengan laki-laki normal, semua anak laki-lakinya normal. Sebab gen buta warna yang dibawa ibu hanya diturunkan pada semua anak perempuannya. Gimana sobat? Masih ingat kan pelajaran tentang pewarisan sifat? Nah, di sini yang ditanyakan adalah warisan sifat pada kelainan buta warna. Jadi, kelainan buta warna ini merupakan kelainan
yang terpaut dengan kromosom X. Jadi, kelainan buta warna merupakan jenis kelainan yang terpaut dengan jenis kelamin. Jadi, berkaitan dengan jenis kelamin perempuan dan juga jenis kelamin laki-laki. Biasanya istilahnya adalah color blend atau CB. Nah, XCB ini adalah kromosom X yang membawa gen buta warna. Apabila kromosom X pada perempuan, double X, pada laki-laki, X dan Y. Apabila XCB bertemu dengan X, maka dia disebut dengan karier pada perempuan. Nah, XCB-X atau karier buta warna itu dia memiliki ciri-ciri yang normal secara fisik. Tapi apabila dia menikah dan pernikahannya dilakukan dengan laki-laki normal, maka dia akan menghasilkan keturunan dengan genotip X, CB, X, dan juga untuk perempuan bisa juga kemungkinannya X bertemu dengan X normal, jadi XX perempuan normal non karier, dan juga apabila keturunannya laki-laki maka dia akan kemungkinannya XCBY, ini laki-laki buta warna, XY dia laki-laki normal. Jadi pernyataannya di sini, seorang wanita karier buta warna yang menikah dengan laki-laki normal, semua anak laki-lakinya normal. Ini kurang tepat Sobat Pintar, karena kemungkinannya bisa menghasilkan keturunan berjenis kelamin laki-laki dan buta warna. Dan perempuannya dia normal semua, tapi salah satunya kemungkinannya akan bersifat karier atau membawa gen buta warna. Nah, kita lihat alasannya di sini. Gen buta warna yang dibawa ibu hanya diturunkan pada semua anak perempuannya. Jadi, karena tadi dia kelainan yang terpaut dengan kromosom X, itu X ini ada pada laki-laki maupun perempuan, jadi kemungkinannya bisa diturunkan pada anak perempuan maupun laki-laki. Jadi di sini alasannya juga kurang tepat. Nah, bisa kita simpulkan jawaban yang paling tepat adalah pernyataan dan alasan keduanya salah, yang E. Sebelum kita lanjut ke soal dan pembahasan berikutnya, yuk simak penjelasan Kak Kiki berikut tentang sidik jari. Sidik jari, garis halus yang terdapat pada telapak kaki dan telapak tangan yang membentuk pola khas dan unik pada setiap individu. Sampai saat ini belum pernah ditemukan dua orang yang memiliki pola sidik jari yang sama. Bahkan pada saudara kembar yang memiliki tingkat kemiripan sekuens DNA yang tinggi. Pola sidik jari juga tidak akan berubah seiring dengan pertambahan usia sobat. Keunikan pola sidik jari disebabkan oleh banyaknya faktor yang mempengaruhi proses pembentukannya. Dimulai saat sobat pintar masih dalam kandungan. Tepatnya pada saat janin memasuki usia 10 minggu. Nah, berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan pola sidik jari. Yang pertama, susunan DNA. Yang kedua, kecepatan pertumbuhan sel basal pada lapisan kulit. Yang ketiga, struktur syaraf dan pembuluh darah pada kulit. Yang keempat adalah tekanan cairan dalam rahim.
Dan yang kelima adalah posisi jari yang menentukan besar kecilnya pengaruh gaya gravitasi. Fungsi utama sidik jari adalah meningkatkan kepekaan saraf yang terdapat pada telapak kaki dan telapak tangan. Karena keunikannya, saat ini sidik jari banyak digunakan sebagai biometrik atau teknologi yang dirancang khusus untuk mencatat, mengukur, dan menganalisis karakteristik setiap individu. Contohnya adalah pemindaian sidik jari yang digunakan untuk membuka kunci smartphone. Nah, itu tadi fakta menarik tentang sidik jari. Sobat Pintar juga bisa simak video menarik lainnya terkait dengan pelajaran biologi pada video after school berikut ini. Yuk kita lanjut lagi sobat ke soal berikutnya. Di sini ada soal tentang organogenesis. Dalam waktu 30 detik coba kerjakan soal berikut ini. Pertanyaannya adalah, struktur berikut yang berasal dari perkembangan lapisan mesoderm adalah gimana sobat? Sudah dikerjakan belum soalnya? Nah, sekarang kita bahas sama-sama yuk. Kita cek apakah jawaban sobat pintar di rumah benar atau salah. Nah, di sini adalah soal tentang organogenesis. Organogenesis merupakan proses pembentukan embrio dan organ-organnya. Di sini yang ditanyakan adalah perkembangan dari lapisan mesoderm. Seperti sobat pintar ketahui, pada saat organogenesis itu ada 3 lapisan germinal yang terbentuk pada saat gastrulasi. Yang pertama, yang paling luar itu adalah ektoderm. Nah, ektoderm di sini dia akan membentuk epidermis dan sistem saraf. Kemudian yang kedua, lapisan tengah itu adalah mesoderm. Mesoderm di sini dia akan membentuk otot, tulang, sistem reproduksi, kemudian sistem ekskresi, dan juga sistem sirkulasi. Kemudian yang ketiga adalah bagian terdalam dari lapisan germinal adalah endoderm. Di sini akan membentuk sistem pencernaan. Nah, sekarang kita cek pilihannya. Ada lapisan mesoderm, itu ada tulang, benar. Uterus, ini termasuk pada sistem reproduksi, jadi juga benar. Kemudian otot juga benar. Saraf di sini ya terbentuk, soalnya ada lapisan ektoderm. Jadi jawaban yang paling tepat adalah pernyataan 1, 2, dan 3 yang A. Masih semangat ya sobat pintar? Sekarang lanjut lagi yuk ke soal berikutnya. Nah, di sini ada soal tentang sistem reproduksi pada tumbuhan. Dalam waktu 30 detik coba kerjakan soal berikut ini. Pertanyaannya adalah, adanya lebih dari satu embrio dalam biji dapat terjadi karena peristiwa
Gimana sobat, masih ingat kan dengan pelajaran sistem reproduksi pada tumbuhan? Nah, di sini ada pertanyaan yakni adanya lebih dari satu embrio dalam biji dapat terjadi karena peristiwa. Nah, lebih dari satu embrio dalam biji ini disebut dengan istilah poliembrio. Nah, poliembrio ini biasanya terjadi karena proses dari reproduksi secara aseksual. Nah, kita lihat di sini pilihannya. Yang pertama, amfimiksis. Amfimiksis ini merupakan proses reproduksi secara seksual karena dia terjadi pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi yang amfimiksis ini kurang. Kalau apogami itu adalah proses terbentuknya embrio dari selain bakal biji atau kandung lembaga. Jadi dia contohnya bisa dari sinergit. Ini bisa kita simak sebagai pilihan jawaban. Yang ketiga, kleistogami. Kleistogami ini juga pencernaan secara seksual. Kleistogami ini terutama adalah proses yang terjadi peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada bunga ketika belum mekar sehingga terjadi penyerbukan sendiri. Ketiga ini kurang tepat ya sobat pintar. Kemudian yang keempat, partenogenesis. Nah, partenogenesis ini merupakan proses reproduksi secara aseksual. Dia terjadi pembentukan embrio ini terjadi tanpa adanya pembuahan dari ovum. Nah, partenogenesis ini bisa dilakukan secara alami maupun buatan. Nah, aplikasi dari partenogenesis ini adalah pembentukan buah tanpa biji. Jadi, pilihan yang keempat bisa kita simpan sebagai pilihan jawaban. Nah, dari penjelasan Kak Gi tadi dapat kita simpulkan jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah pernyataan yang benar 1, 2, dan 4. Ini yang C. Sekarang kita lanjut lagi sobat pintar ke soal berikutnya. Nah, di sini ada soal tentang sistem pencernaan makanan. Dalam waktu 30 detik coba kerjakan soal berikut ini. Pertanyaannya adalah, adanya protein di dalam makanan memacu pengeluaran Gimana sobat? Sudah dikerjakan belum? Sekarang kita cek jawaban sobat pintar apakah benar atau salah. Nah, di sini yang ditanyakan adalah proses pencernaan protein. Protein sangat penting bagi tubuh kita karena merupakan sumber asam amino yang berperan penting dalam menggantikan sel-sel tubuh yang telah mati. Nah, pencernaan protein itu terjadi secara enzimatis. Di mulut, protein hanya mengalami pencernaan secara mekanik. Jadi, pencernaan yang sebenarnya dari protein itu dimulai dari lambung. Nah, yang pertama yang berperan penting dalam proses pencernaan protein ini adalah asam lambung atau HCl. Nah, HCl ini berfungsi untuk mengaktifasi enzim protease. Nah, enzim protease ini adalah kelompok enzim yang bertugas untuk memecah protein. Nah, salah satunya itu adalah enzim pepsin. Nah, pepsin ini dia hanya aktif pada keadaan asam, sehingga di sini diperlukan HCl. Nah, pepsin ini bertugas untuk mengubah protein menjadi pepton. Nah, setelah dari lambung, maka
pepton atau molekul yang lebih kecil dari protein itu akan dicerna di usus halus. Nah, di usus halus ini ada enzim atau prekursor enzim, yaitu enzim yang belum aktif, yakni tripsinogen. Nah, tripsinogen ini merupakan prekursor enzim yang diproduksi oleh pankreas, namun bekerjanya itu di dalam usus halus. Nah, tripsinogen ini akan diaktifasi menjadi tripsin. Nah, tripsin ini diaktifasi oleh enzim juga yang dinamakan enterokinase. Nah, enterokinase ini diproduksi oleh mukosa usus. Jadi nantinya protein atau pepton, protein yang belum bisa dicerna oleh pepsin dan juga pepton akan dicerna oleh tripsin ini untuk diubah menjadi asam amino. Nah, asam amino inilah yang diserap oleh usus halus. Jadi dapat kita simpulkan dari pertanyaan ini, adanya protein di dalam makanan memacu pengeluaran yang pertama HCl, benar, kemudian pepsin, benar, tripsin, dan enterokinase. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang E, semuanya benar. Nah, Sobat Pintar, semoga penjelasan Kaki tadi bisa Sobat Pintar pahami dengan baik ya, dan juga membantu untuk mempersiapkan diri menghadapi UTBK kalian. Jangan lupa tonton terus video AP Live dalam aplikasi Aku Pintar. Juga like, komen, dan subscribe di channel YouTube Aku Pintar. Juga aktifin notifikasi supaya Sobat Pintar nggak ketinggalan update video terbaru dari kami. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.